Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, teman-teman semua yang ya dimanapun Anda berada, selamat datang Pak Zuhdi, Mas Odi, Mbak Pipit, terus apa lagi ya? Kang Anwar, Bu Minu, terus Mas Ubay. Lengkap ya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Ini kuliah pembuka dan sebetulnya kunci dari perjalanan kita selama seminggu, 2 bulan ke depan insya Allah. Tapi karena ini direkam, mudah-mudahan teman-teman yang belum sempat hadir pada pagi hari ini bisa menyimak di rekaman videonya nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mau jelasin sedikit tentang teknis pembelajaran di Facebook. Ya, mudah-mudahan tidak kesulitan mengikutinya dan tidak terlalu padat materinya, sehingga ketika kita mengidentifikasi bahwa materinya terlalu banyak, akhirnya kita malah jadi malas belajar dan inti daripada pembelajaran kita malah nggak dapat. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi panduan awal semacam itu. Oke, saya pilih Facebook Group karena di sana ada fasilitas social learning ya. Di mana di social learning ini ada fasilitas ini, ada unit ya, bisa kelihatan ya. Ada unit. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Terus kok belum keluar ya? Masih login. Masih loading, oke. Ini bisa lihat, ini kurikulumnya ya. Teman-teman bisa mempelajari dari yang paling atas dulu. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, dan seterusnya. Terus coba dipahami, masing-masing unit itu ada materi-materinya. Ya. Ini saya lihat di bagian kurikulum belajar ini. Kita nanti belajar apa aja. Ini poin-poinnya. ISR, masalah kesadaran. Kita belajar sedikit tentang konsep SIFIN, talent mapping, grafologi, dan yang terakhir nutrisi jiwa. Di nutrisi jiwa ini saya akan bahas atau kita akan kaji kitab Adab Sulukul Murid, satu kitab full yang akan kita bahas, di mana ini akan menjadi bekal kita untuk terus meningkatkan progressive self-awareness kita. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, nanti sudah pada join nih. Kira-kira ada kendala nggak ya? Kita mulai diskusi aja ya untuk teknis ini ya. Kemarin sih udah itu Mas Ade, udah nyoba-nyoba masuk. Nyoba-nyoba masuk ke Facebook group itu ya. Cuman karena saya bukan pemain Facebook, jadi mungkin masih harus nyobain lagi untuk masuk sana klik sini, ini apa gitu. Soalnya pas mundur tuh kok jadi agak beda dibandingin halaman sebelumnya, jadi saya masih yang ngelihat fitur-fiturnya gitu ya. Sunannya, fitur-fiturnya tuh kayak apa, terus ya pokoknya masih klik situ deh. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mulai dari unit ini di paling pojok kiri. Ini saya pakai tampilan Facebook klasik ya. Unit sini pencet, terus nanti keluar kurikulum ini. Nanti dimulai dari paling atas, diklik aja. Yang unit 1 kurikulum. Nah, nanti setiap unit itu akan memberikan progres. Bagian ini sudah dibaca, pelajari.
nanti dia, ini kok kebetulan laptop saya agak lemot. Oh ini dia. Ini nanti belum keluar, ini masih pending. Nah ini, nanti kalau sudah selesai, dia akan memberikan progres. Coba aja. Dan materinya akan terus saya update. Cuman jangan sampai update-nya materi itu hanya berhenti pada data dan informasi. Setidaknya ini menjadi pengetahuan minimal. Nah ini bisa dilihat. Jadi kalau udah selesai, ini isinya. Ini soalnya tampilan admin ya. Kalau tampilan peserta saya belum tahu persisnya. Nah, kita kembali ke ini. Oke, jadi kira-kira itu ya teman-teman. Secara teknis, nanti semua materi saya upload di sini semua. Terus di sini ada tempat diskusi. Kalau teman-teman butuh penjelasan atau ada materi yang berkorelasi dengan tema yang kita bahas, bisa disertakan untuk bahan diskusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tutup dulu deh. Yang ditanyakan sih nggak ada. Tapi Ya? kayaknya yang di tampilan peserta itu nggak ada fitur yang di samping itu deh. Oh, yang di samping kiri itu kayaknya kayak nanti dicari yang di unit. Mungkin kayaknya di atas ini kan aku pakai apa? Iya, unit-unitnya doang langsung. Unitnya doang, nggak ada isinya? Langsung kayak status. Ada. Nggak, maksudnya kayak di status Facebook biasa loh, yang langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu unit-unitnya. Nggak ada fitur yang di sebelah kirinya. Jadi kita mau ngeklik ke unit atau ngeklik ke yang lain itu kayaknya nggak ada di kemarin. Soalnya saya muter-muter di bawah tuh jadi kayak ngebukain status satu-satu gitu. Ya itu ya. Okay. Makanya nyasar lagi kan. Ya masalah teknis. Oke, saya terus mau menjelaskan struktur belajar kita di kelas selama 2 bulan itu. Intinya saya sudah catat beberapa poin ya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa ini adalah platform, di mana platform itu tujuan saya membangunnya adalah untuk pertama kali update dulu Facebooknya. Pertama kali yang perlu saya sampaikan bahwa platform ini memang tujuannya untuk menumbuhkan progresif self-awareness saya pribadi. Saya butuh tempat yang representatif untuk diskusi, untuk mengembangkan keilmuan, untuk terus memperhatikan pertumbuhan jiwa teman-teman yang ada di sekitar saya, keluarga, dan seterusnya. Sehingga timbullah ide untuk mewadahi apa yang saya maksud itu dalam bentuk Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Dan AKDI Ibadur Rahman ini yang pertama jalan, dan nanti insya Allah akan berlanjut. Nanti ada di Jogja itu AKDI Tazaka, terus di Makassar itu Ustadz Wahyudin, semuanya ada di sini semua. Yang di Semarang rencana saya ingin membuat sebuah kajian rutin ya, yang akan jalan dan sudah berjalan. Saya mau meneruskan kajian adab sulukul murid itu, dan kajian-kajian yang lain akan menyusul, sehingga hari demi hari materi kita akan tumbuh. Nah, sebelum kita mengikuti pertumbuhan ini semua, ada bekal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi materi tadi yang saya tampilkan itu dari ISR, Matra Kesadaran, Stephen, Talent Mapping,
terus grafologi, grafotranscendensi, dan eh, kuliah kajian kitab itu adalah di antara hal atau bekal yang saya bawa untuk dalam perjalanan ini itu pembelajaran saya 10 tahun itu mudah-mudahan bisa juga untuk bekal teman-teman dalam meniti perjalanan tangga-tangga spiritualnya. Itu hanya contoh bekal yang saya geluti. Nah, nanti teman-teman bisa memiliki bekal yang lebih sesuai dengan dirinya. Karena bagaimanapun perjalanan spiritual ini kan perjalanan individu. Nah, kita belajar ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengupayakan ya, mencari teman yang semisi dan sevisi untuk berjalan bersama menuju tangga spiritual tertinggi. Seperti slide yang saya kirim di WhatsApp group. Makanya perjalanan ini bukan perjalanan 1-2 bulan, tapi terus panjang hayat perjalanan kita. Nah, materi 2 bulan yang akan dibahas secara berkala itu adalah bekal saya, gitu kan, dalam mencari makna hidup. Di samping bekal yang lain, kan kita tumbuh dari situasi kondisi yang bermacam-macam. Nah, materi yang di situ tuh anggaplah itu sedikit rangkuman yang saya bisa sajikan untuk teman-teman kaji, pelajari. Siapa tahu itu ada manfaat untuk bekal menjalani transformasi kehidupannya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan harapan saya tidak terjebak pada materi yang saya upload di Facebook ya, sehingga itu hanya menjadi data dan informasi yang nggak ada makna gitu. Makanya saya perlu jelaskan sedikit. Oke, sampai sini bisa diterima nggak ya ide dasarnya? Saya unmute semua deh. Kita bisa diskusi aja biar lebih menarik. Mbak Kurnia, Bu Ninu, Bu Minu, Mas Odi, Mas Ubay. Dimengerti, Mas Adi, dimengerti. Kalau yang sudah mengikuti dari pertama itu langsung klik ya, seperti Mbak Pevit ini, oh ya arahnya ke sana. Saya mau mengkonfirmasi teman-teman yang belum lama menyimak ya. Mas Ubay, Pak Judi, Mas Odi, Mbak Kurnia. Ya, sudah mengerti. Mengerti arahnya ya? Ya, arahnya sudah mengerti. Cuman yang ke bawah mungkin dilanjut dulu sih kalau dari aku. Sampai dari pembahasan kurikulum itu dilanjut dulu sampai terakhir reviewnya seperti apa. Nanti baru komentar lagi ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, boleh. Ini saya kembalikan lagi ke laptop. Sudah bisa masuk belum ya? Sudah tampil gambarnya? Belum. Oh, belum. Masih itu, Mas. Loading. Masih loading. Udah. Oke. Begitu masuk grup ini, teman-teman nanti cari yang unit, bagian ini unit, dicari unit ini, diklik, terus nanti ada seperti ini. Ini total materi yang saya sertakan di sini ya. Saya mau cerita sedikit latar belakang kenapa materi ini hadir. Jadi ini materi berurutan
ketika awal 2010-2011 itu memang saya mencari metode bagaimana membaca itu bisa cepat dan mendapatkan inti dari buku yang kita baca. Nah, terus saya ikut program speed reading, ada beberapa kelas yang saya ikuti ya. Ada beberapa kelas yang saya ikuti. Ini ada chattingnya apa nih, Mbak? Pamit dulu. Oke, Mbak Bibit, silakan. Silakan, Mbak Bibit. Saya mengikuti belajar metode bagaimana meningkatkan speed dari membaca. Gitu ya. Nah, dari situ saya kembangkan SSR ketika itu, Spiritual Speed Reading. Dari SSR saya kembangkan lagi jadi ISSR, Islamic Spiritual Speed Reading. Terus setelah 2 atau 3 tahun belakangan, setelah ada kajian consciousness ini, sudah saya padatkan, saya mantapkan menjadi Islamic Spiritual Reading. Intinya apa? Intinya sudah terangkum dalam surat Al-Alaq. Ayat pertama di sana spiritnya Iqra. Bacalah. Telahlah. Telitilah. Apa yang diteliti? Ya semua hamba dan semua realitas yang kita saksikan gitu. Dalam tingkat atau dimensi penyaksian yang paling tinggi. Di dimensi divinity ya. Bagaimana itu? Ya harus bismi rabbik. Atas nama Tuhan nggak bisa yang lain. Sehingga apa? Apapun yang kita baca ketika atas nama Tuhan itu, hasil akhirnya adalah di surat yang sama, ayat terakhir, wasjud waqtarib. Kita tunduk, mengakui, menyadari bahwa posisi kita sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk menjadi khalifatu wa fil ardi, sehingga semakin kita terbuka terhadap realitas yang ada itu, semakin kita mendekat kepada Allah. Ujungnya di sana, di Islamic Spiritual Reading itu. Dan yang kita baca itu kan sangat luas, kehidupan. Nah, di sini nanti saya akan sertakan teknik membaca yang itu sifatnya mekanis ya, tapi mudah-mudahan membantulah. Nanti ada di sini. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini ya, materinya. Oke, kita dari pendahuluan dulu ya. Kita loncat-loncat. Kemudian ada matra kesadaran. Matra kesadaran ini gabung sebetulnya sama konsep Stephen karena lahirnya matra kesadaran ini dari saya belajar Stephen, yang mana Stephen adalah sebagai dia konsep mengenal potensi dasar kita sebagai manusia. Nah, itu bermanfaat bagaimana kita menjawab who am I. Menjawab who am I. Di Stephen ini ada 5 macam mesin kecerdasan, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Dan saya dalam konsep ini ada di bisa kelihatan ya. Dalam Stephen itu saya masuk ke intuiting extrovert. Nanti lebih dalam kita bahas konsep Stephen ya sebagai bekal bagi teman-teman yang sudah melakukan tes Stephen. Ini mudah-mudahan step selanjutnya untuk meningkatkan matra kecerdasannya dari personality, mentality, morality, dan spirituality. Ini modal lain. Kemudian belum lama ini saya melakukan tes assessment diri. Talent mapping assessment ini dia ada titik temunya dengan Stephen di basic nature-nya. Melihat manusia dari nature-nya. Nature-nya itu gimana maksudnya? Maksudnya manusia itu secara alami dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan potensi dasar sebagai modal. Jadi dia bukan tabula rasa yang
putih, kertas putih tanpa apa-apa, polos gitu, tidak. Tapi manusia sudah dibekali dengan bakat bawaan lah, misalnya seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana talent mapping ini. Teman-teman nanti bisa mengikuti asesmennya, ada versi free-nya. Dan nanti saya akan minta Mas Dani sudah ada di tengah-tengah kita ya. Beliau santrinya Abah Rama. Abah Rama ini yang memformulasikan talent mapping. Kita akan minta beliau nanti di sesi berapa gitu untuk berbagi, menjelaskan apa dan bagaimana talent mapping. Bagaimana kedudukannya Stephen, talent mapping, dan mata kesadaran dalam pembelajaran di Akademi Kesadaran Diri ini? Ya, namanya juga kesadaran diri. Ya kan? Nah, kita punya potensi itu dari awal harus aware. Kalau tidak, maka kita seperti kita punya sesuatu, tapi kita tidak menyadari bahwa itu ada. Jadi keberadaan itu perlu kita sadari adanya ontologinya. Tuh. Terus selanjutnya kita nanti akan belajar grafologi dasar, grafologi dan grafotranscendensi sebagai terusannya. Apa maksudnya belajar grafologi? Masih tentang manusia. Kalau grafologi melihat profil manusia dari tulisan tangan. Karakternya itu di-capture dari tulisan tangan. Dia akan memberikan informasi banyak hal, di antaranya tingkat motivasi diri, cara berpikir, bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana komunikasi kita, bagaimana bakat-bakat lain yang ada, apakah kita tipe orang yang teliti atau tidak, dan banyak hal lagi. Saya akan jelaskan beberapa prinsip-prinsip dasarnya. Nanti teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut, ada link yang saya sertakan, bisa belajar di Karos internasional ya, terus recommended. Kalau untuk dunia grafologi saya ngambil dua sekolah lah gitu ya. Satu dari dalam negeri, satu ikut yang USI ini. Nah, terus dari grafologi ini kita akan lebih mudah untuk mengenali potensi-potensi di dimensi force kita di mana. Sehingga kita dapat melakukan transendensi dari titik di mana ciri negatif itu muncul. Nah, itu akan sedikit dibahas di grafotranscendensi. Seperti itu. Terus nanti ada nutrisi ini. Insya Allah nanti akan terus saya update. Sementara kitab yang akan kita bahas adalah Adab Sulukul Murid. Kitabnya ringan, tapi dia sangat fundamental untuk mengasah sisi divinity kita. Dan nanti kitab ini akan saya kaji, hal-hal yang beririsan dengan consciousness akan saya jelaskan sehingga kita punya tingkat kesadaran yang cukup luas. Oke. Terus ke unit selanjutnya, nanti teman-teman bisa langsung pelajari ya. Unit selanjutnya itu bahas tentang ISR. Mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi poin-poin yang ada di sini. Unit 2, Islamic Spiritual Reading. Apa aja isinya? Ini ada poin-poinnya ya. Poin-poin ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Pertanyaan nanti bisa di sini, apa aja isinya. Ada materi tentang basmalah. Tentang basmalah ini, Ustadz Tohafaz ada kajian menarik tentang titik ba, yaitu nanti bisa dipelajari. Sudah saya sertakan di sini linknya. Ini. Terus kita bahas Iqra. Dan ada bab yang mungkin teman-teman masih asing ya. Ini pembahasan tentang fikih tahawulat. Apa itu tahawulat? Tentang kajian akhir zaman. Ini termasuk satu di antara 4 pilar agama Islam ya. Yang pertama itu Islam, iman, ihsan, dan yang terakhir
al-ilmu bi alamati sa'ah. Bagaimana dinamikanya nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, ini materi bonus. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya. Ini materi workshop saya. Gitu. Oke, ke materi selanjutnya. Ini tentang matra kesadaran yang tadi saya ceritakan. Di matra kesadaran dan stikin ini saya dibantu Ustadz Wahyudin Kosal dan Mas Jody. Masih progres ya. Materi kesadaran dan seterusnya. Yang lainnya belum saya upload. Oke, mungkin ini sekilas penjelasan materi yang akan kita pelajari nantinya. Ada apa namanya? Masukan diskusi, silakan terbuka. Halo? Bisa dipahami kah? Kalau dari saya sih udah nangkap sih, Mas. Nangkap ya? Oke. Siapa nih? Mas Odi ya? Ya. Nah, senang saya. Saya kadang sedihnya gini loh. Jangan sampai nanti saya sudah upload, terus karena saking banyaknya dan tidak mengikuti alurnya dari awal, sehingga itu hanya sekedar data dan informasi yang tidak ada arti. Nah, sedikit saya jelaskan, mungkin teman-teman ini untuk refresh ya. Apa itu data, informasi, pengetahuan, dan ilmu. Mas Odi masih ingat nggak? Ini materi tadi pagi. Diulang, ada motor lewat, Mas. Apa bedanya data, informasi, pengetahuan, dan ilmu dalam konteks consciousness? Atau Bu Ami, boleh? Agak lupa. Agak lupa? Ya, direview lagi aja, Mas. Direview lah. Oke. Data itu unit terkecilnya. Sesuatu yang maujud. Kalau bangsa di kelas mencontohkan itu ada ada kecelakaan. Datanya apa? Ada kecelakaan. Nah, sayangnya di sini nggak bisa saya tampilin ininya ya. Apa namanya? Nanti saya kirim di grup deh. Nah, setelah data ketemu data, sambungannya itu akan jadi informasi. Sambungannya. Ada data bahwa ada kecelakaan. Kemudian ada seorang namanya Odi datang sebagai familinya. Data orang kecelakaan itu ditambah sama Odi sebagai familinya. Jadi ada makna kan? Ada makna. Kemudian pengetahuan itu, data itu sudah punya kegunaan. Namun belum tentu benar. Nah, pengetahuan itu perlu di-challenge, perlu dimasukkan dalam kaidah-kaidah ilmiah, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Masuk, no. Nah, kaitannya dengan materi yang saya upload, atau nanti yang akan kita pelajari di grup Facebook itu, ketika saya mengupload itu kan masih dalam bentuk data. Ketika sudah ada penjelasan sedikit, dia menjadi informasi. Ketika informasi itu sudah punya kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari, dia jadi pengetahuan. Sehingga frekuensi kita sama. Nah, ini data hal terkecil dalam pengetahuan. Data informasi yang dihubungkan. Kumpulan informasi. Iya. Bu Ami ikut ya, yang kelasnya pas ada kan di materi itu? Iya, oke. Oke, kembali lagi kepada materi atau tema sentral kita.
di Akademi Kesadaran Diri Ibadul Rahman. Ada pertanyaan atau sesuatu yang masih belum bisa dipahami? Mas Ubay. Mas Ubay, apa kabar Mas Ubay? Hilang dia. Oh, hilang. Mbak Kurnia? Untuk diuji kebenarannya. Ya. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang terstruktur dan ada nilai kegunaannya. Insya Allah nanti ini akan terus menguatkan materi yang kita pelajari di kelas PCI atau kelas BOB. Ini adalah upaya kita untuk memperluas konteks. Masih belum paham yang di apa? Coba. Kalau tema sentralnya ada Mbak, apa? mau bubur apa gak? Mbak, mau bubur gak? Mau bubur. Mbak Tan, Mikrofonnya dibuka. Oke, mikrofonnya dibuka. Silakan Mbak Kurnia, coba kita verifikasi. Jadi ini belajar bersama kita. Silakan Mbak Kurnia. Terlambat masuk, ya nanti bisa di-setel ulang ya. Bu Ami, bisa dipahami Bu Ami? Kok aku? Gimana? Yang itu, yang data itu. Ah, Yang tentang data informasi ilmu itu ya. ya. Apa yang mau ditanyain apa? Jadi ada 4. Oke. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada ilmu. Data itu hal terkecil dalam suatu pengetahuan. Terus informasi itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Terus pengetahuan itu adalah kumpulan informasi yang sudah terstruktur dan ada nilai gunanya. Terus kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diuji secara saintifik. Ya. Kebenarannya sudah teruji gitu. Ya, betul. Oke, sekarang kita masukkan konteks keempat term tadi terkait dengan materi yang diajarkan di kelas ini. Coba konteksnya gimana? Ya, betul Pak Zudi. Kita masukkan atau kita kontekskan pengetahuan kita terkait dengan data, informasi, pengetahuan, dan ilmu ke dalam materi yang akan kita pelajari atau ke dalam silabus yang akan kita pelajari. Apa hubungannya? Pak Zudi? Pak Mas Odi? Kalau menurut saya hubungannya nanti ketika data-data atau postingan-postingan yang sudah di-share itu, materi-materinya itu, ketika nanti dibedah satu-satu, pas pada waktu pertemuan baik Zoom ataupun nanti dijelaskan tersendiri oleh Mas Ade, itu nanti otomatis akan jadi sebuah pengetahuan, sebuah informasi. Nah, kemudian setelah informasi tersebut itu dikumpulkan dan lebih terstruktur, otomatis ketika kita udah bisa dapat kegunaan dari informasi tersebut, itu akan menjadi pengetahuan buat kita. Nah, nanti tinggal kita uji, benar nggak nih pengetahuan yang kita tangkap dari materi yang disampaikan. Itu nanti akan jadi ilmu buat kita. Jos, Dan 4 pilar itu yang jadi peran penting di dalam pembelajaran ini memang. Ya, ya.
Ya, betul. Jadi itulah pentingnya kita jelaskan di awal sehingga kita ngerti roadmap-nya gitu. Dan pembelajaran ini memang baiknya kita setting diri kita dalam mode partisipatif, berpartisipasi, tidak pasif ya. Seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi modal lain ya. Selamat datang Kang Anwar. Sip. Selamat datang, selamat berjumpa, lagi-lagi berjumpa. Ini bagus sekali nih program dari Kang Ade nih ya, dalam arti bagus. Selama ini kan kita mendapat curahan, katakanlah curahan materi dari beliau Bang Aswar, dan itu memang sangat-sangat istimewa sekali keilmuannya. Dan kalau memang tidak dibuatkan wadah seperti ini, kita tidak bisa mengaktualisasikan nalar kita. Ya mending kalau di antara kita semua, di antara sahabat-sahabat di masing-masing daerahnya sudah mempunyai panggung tersendiri, katakanlah sudah mengajar ini, sehingga bisa merepresentasi ulang dari apa yang sudah Bang Aswar dapatkan, kita sudah dapat dari Bang Aswar, terus kita kaji ulang, kita ajarkan ulang ke orang lain. Itu kan nanti kan membantu sekali itu dalam internalisasi keilmuan yang kita dapatkan dari Bang Aswar. Makasih banget Bang Ade sudah dibuatkan forum semacam ini nih. Ya, terima kasih supportnya Kang Anwar dan teman-teman semua. Artinya nanti iya. Kalau saya sendiri ya memang belum punya komunitas tersendiri di wilayah saya, cuman kan berhubung saya katakanlah ada jadwal mengajar di salah satu pondok pesantren, yaitu saya aplikasikan pengetahuannya ke sana. Dalam arti ya lumayanlah untuk merepresentasikan ulang apa yang saya dapatkan dari Bang Aswar ke teman-teman santri, sahabat-sahabat santri, teman-teman pembelajar yang belajar bersama dengan saya gitu. Ya otomatis tentunya dengan kita padankan dengan pengalaman kita dalam arti ilmu-ilmu, keilmuan yang dari Bang Aswar kita dapatkan dari Bang Aswar, ilmunya ya kita itu untuk dipakai sebagai alat bersaksi, alat penyaksian diri dalam perilaku keseharian kita. Itu sangat membantu sekali itu untuk perjalanan suluk arafah nafsahnya itu. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan dilanjut Bang Ade. Atau lagi masa pas ini tadi saya sambil ngomong anak tadi. Nggak apa-apa. Oh, ya. Bahas tentang tadi itu ya tentang data, informasi, pengetahuan dan ilmu ya. Ya. Iya. Sedang bahas itu tadi Kang Ade. Ya. Data, Ya. terus informasi, pengetahuan dan ilmu ya. Ya, kesimpulannya apa tadi? Ya, kesimpulannya bagus. Kesimpulannya bagus. Itu kan materi itu dikontekskan dengan materi yang akan kita bahas di sini. Sebentar ya, ada tamu ya? Ya. Iya, kalau dari berdasarkan data ialah unit terkecil, katakanlah titik ya, titik. Nah, dicontohkan dalam satu ceramahnya, dalam satu kuliahnya, Bang Aswar mencontohkan seseorang menemukan mayat, bukan satu titik yaitu berupa mayat. Kemudian akhirnya progresif dari data ke informasi. Siapa ini yang kenal mayat ini? Oh, ternyata ada yang kena. Oh, itu si A. Dia rumahnya di sini, namanya ini. Itu mulai terjadi level kedua yaitu informasi. Informasi ialah antar satu titik dengan titik yang lain ini sudah ada keterhubungan. Antar satu data dengan data yang lain sudah ada keterhubungan. Antara mayat ini sudah terhubung dengan orang yang mengenali mayat. Oh, ini si A, si B rumahnya di sini. Nah, itu kan sudah ada keterhubungan.
Kemudian ketiganya itu data informasi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan dari informasi-informasi yang sudah terhubung tadi muncul struktur akhirnya kan. Struktur. Macam kalau kasus mayat tadi, mayat, data, terus diumumkan siapa yang mengenal, oh ada yang mengenal, si A menjelaskan ini si mayat itu ide ini. Nah, akhirnya dari informasi yang ada ini mulai terstruktur ini. Oh, ternyata mayatnya namanya ini, rumahnya ini, dia katakanlah korban pembunuhan karena kecelakaan tunggal karena kecelakaan beruntun dan mulai terstruktur informasinya. Sehingga akhirnya kedudukan mayat ini sudah lumayan jelas gitu kan. Nah, sedangkan ilmu itu gede kalau dalam kuliah bahasa di sana pengetahuan yang terstruktur tadi sudah melalui proses saintifikasi, sudah diuji, sudah dites, sehingga akhirnya kebenarannya valid. Nah, kalau kasus mayat tadi dari ragam informasi yang terstruktur tadi kemudian dicari kebenarnya, betul nggak ini? Coba kita cari ke rumahnya, betulkah di rumah ini alamatnya ini berdiam seseorang yang bernama ini ya si mayat tadi. Oh iya betul, dia tinggal di sini, rumahnya di sini, di alamat ini. Betul, ini betul. Dia orangnya. Nah, dicari-cari itu sejak kemarin. Oh ternyata dia sudah menjadi mayat di daerah yang lain. Nah, atau kalau bahasa keilmuannya, kita mempelajari sesuatu, sudah kita amalkan. Nah, dengan diamalkan ini kan kita, oh bener ini ilmu ini. Nah, kalau untuk jadi ilmuwan kan prosesnya lumayan sulit dalam arti melalui proses saintifikasi. Nah, kalau untuk per individu ya cukup ada informasinya sudah terstruktur, kita amalkan. Nah, hasil dari pengamalan kita yang otomatis dalam mengamalkan kita melibatkan nalar kita, melibatkan observer kita. Oh iya, betul ini. Ilmu ini setelah saya amalkan ternyata betul berhasil ini. Oh ternyata belum berhasil, ada yang kurang, ini apa ini? Nah itu kan nanti dari situ akhirnya muncul ilmu setelah kita alami sendiri, setelah kita amalkan, setelah kita alami, akhirnya kita bisa menyatakan, ilmu ini benar. Informasi yang terstruktur, yang sudah terkonsep ini benar adanya. Saya sudah praktekkan dan saya sudah alami sendiri, gitu kan. Itu kalau ilmu yang istilahnya ya laboratorium itu diri kita sendirilah. Kalau untuk masalah saintifikasi itu kan mungkin nanti harus melibatkan riset segala macam mahal katakanlah ya. Ini cukup saintifikasinya kita kelola atau kita adakan dengan laboratorium diri kita sendiri saja lah. Ya, mantap. Itu aja sih sharing dari saya. Nah, akhirnya ya silakan yang lain, silakan. Ya, akhirnya kita bisa menghormati bagaimana jerih payahnya ilmuwan yang sudah mencurahkan kekuatan pikirannya, tenaganya, hartanya bahkan untuk menghasilkan sesuatu. Akhirnya kita tidak mudah menyalahkan dan kita akan menjaga lisan kita karena bukan posnya, kan gitu. Nah sekarang orang karena nalarnya nggak jalan, egonya aja yang maju, akhirnya ngomong sak ngomong-ngomongnya. Terhadap orang-orang ilmuwan besar juga terhadap pengalaman per individu kan ada ya. Pengalaman individu juga kan, artinya pengalaman individu juga kan dia akhirnya akan menerbitkan ilmu walaupun nanti ruang saintifikasinya kecil ya, yaitu berupa laboratoriumnya dirinya sendiri. Jadi akhirnya kan kita tidak gampang keperucut egonya. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ingin disampaikan, ditanyakan di pendahuluan kuliah kita pada bulan ini? Mudah-mudahan ide dasarnya bisa diterima teman-teman semua, dan saya ingin menceritakan sedikit kisah nyata di Amerika sana.
ada penelitian yang mana persepsi seseorang itu akan mempengaruhi hasil dari objek yang diamatinya. Dalam hal ini adalah seorang guru, ketika itu seorang guru diberikan amanah ngajar di tempat anak-anak yang bermasalah. Tapi oleh ilmuwannya dibilang bahwa kamu akan dihadapkan pada orang-orang jenius. Silahkan nanti kamu explore bagaimana cara kamu belajar. Apa yang terjadi teman-teman? Di akhir sesi penelitian ini, IQ anak-anak yang tadi yang dianggap bermasalah awalnya itu, dengan sentuhan seorang pengajar yang sudah diberikan pengetahuan bahwa dia akan mendampingi anak-anak yang punya IQ tinggi, akhirnya anak-anak tadi setelah dites ulang IQ-nya itu naik 20-30 poin. Itu luar biasa. Nah, yang terjadi pada kita saat ini belajar ini, ketika kita semua memposisikan diri sebagai keilahian, jadi manusia itu kan ada dua sisi utama, sisi keilahiannya dan sisi kemanusiaannya. Sisi keilahian itu diwakili oleh the witness, sisi kemanusiaan itu ada 3, observer, the watcher, dan experiencer itu tadi ya. Ketika kita duduk dan kita bangun tempat belajar ini dari titik keilahian, akhirnya kita hanya melihat keindahan-keindahan ilahi saja, dan keotentikan masing-masing orang itu bisa nampak terlihat. Nah, akhirnya apa? Masing-masing peserta ini auto-jenius di posnya. Harapan saya seperti itu. Sehingga ya saya ini sebagai pengantar saja, fasilitator yang kebetulan belajar dulu dan punya pengalaman sedikit yang bisa teman-teman pelajari. Mudah-mudahan itu menjadi bekal perjalanan kita bersama. Kira-kira seperti itu. Baik, sebentar lagi sudah jam 11:30. Masuk waktu zuhur. Ada tambahan nggak? Bu Ami? Enggak. Ya, intinya sudah bisa diterima. Ini sangat apa namanya ya, sangat membantu nanti. Jadi di forum ini atau di wadah ini tuh nanti akan bisa jadi misalkan nih kita dapat ilmu dari Bang Aswar A, sedangkan kita nangkepnya yang dimaksud Bang Aswar A, ternyata ada beberapa teman-teman yang nangkepnya B, dan kita kan jadi tahu nih sebetulnya mana nih yang benar-benar ilmu atau yang benar-benar udah pernah ada yang ngalamin gitu. Kalau kita nangkep dari data-data informasi yang disampaikan oleh Bang Aswar gitu-gitu kan, kita masih bener nggak sih kayak gitu? Kita penerapannya kayak apa sih gitu? Tapi kalau udah ada satu contoh atau ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang bisa diceritakan kan akan lebih terlihat tuh visualisasinya gitu. Ya, betul, lebih utuh gitu ya, gambar. Ya, ini Mas Odi ini belum lama ngikutin Bang Aswar, tapi kecerdasannya sudah nampak, ya kan? Itulah enaknya belajar bersama di situ. Dan di kelas kita ini alhamdulillah melihatnya motif ya. Motif ya. Belajar. Betul. Motif belajar ya. Ya, betul, karena kan memang kalau yang di kuliahnya Bang Aswar itu kan sesi tanya jawabnya kan emang diminimalisir banget. Nah, di forum ini kita bisa bedah bareng-bareng nih. Persepsinya saya kayak gini, dari Mas Ade kayak gini, dari teman-teman yang lain kayak gini, dan nanti kan dari informasi-informasi yang kita tangkap dari satu ilmu yang sama itu, kita kan bisa berpersepsi banyak, dan kita apa namanya ya, bikin cari strukturnya yang tepat, yang itu tuh kira-kira emang mudah diterapkan di kegiatan kita dan bisa diimplementasikan gitu. Ya. Jadi kita kan lebih bisa tahu visualisasinya itu. Ya, dan itu bisa dinikmati oleh siapapun gitu. Kalau saya otomatis itu, jadi nggak usah, wah ini karena penemuanku tak PDW, tak terap PDW lah, buat apa? Iya. Gitu ya. Nah, iya. Makin seru ya. Ketika kita apa namanya ya, ngasih
informasi atau ngasih ilmu ke teman-teman gitu, walaupun nggak sespesifik yang kita bahas itu kan, jadi kita bener kena gitu. Betul. Intinya itu kena walaupun nggak detail gitu. Ya. Dan sampai kita udah dapat ilmu, tapi kita ketika apa namanya ya, ketika menyebarluaskannya itu ternyata salah gitu. Ya. Akan jadi bahaya juga kan. Bahaya juga. Oke. Sip. Ya, Mantap. mungkin ya ini dari uraian Mas Odi tadi ya. Ya, Mas Odi. Ya. Dari uraian Mas, salam kenal Mas Odi, saya Mas Anwar dari Indramayu. Oh ya, saya dari Semarang. Kebetulan dari tahu Semarang. dari Mas Ade juga. Ya. Ini dari uraian Mas Odi tadi saya mendapat insight atau mungkin apa istilah insight abstrakti ya, ketahui istilahnya apa ini. Jadi dari uraian tadi memang ternyata saat kita belajar ini yang mungkin kita menyimak seseorang menjelaskan satu keilmuan. Nah, ini mungkin berangkat dari mana? Pertama kita berangkat dari mana ini? Posisi kita ini berangkat saat belajar ini. Apakah kita memang posisinya itu sebagai katakan langsung pengamat aja lah, sebagai pengamat mengamati atau menyimak apa yang dijelaskan, atau kita sudah menjadi seorang penyaksi itu ya berarti sudah melalui tahap sadar dulu, dalam arti sadar tentang posisi dirinya ini sekarang sedang menyimak sedang apa gitu, atau kita sedang menyaksikan saat orang sedang menjelaskan sebuah keilmuan. Nanti ini implikasinya atau yang kita dapatkan berbeda. Kalau semacam tadi kan kita Mas Yodi tadi menerangkan kita menyimak seseorang menjelaskan, membabar satu keilmuan. Terus akhirnya timbul persepsi. Nah, ilmu yang disampaikan itu kan muncul persepsi kita, dalam arti benak kita, nalar kita mulai merangkai gitu. Begini. Akhirnya dapatnya paham gitu kan, dapatnya mengerti. Dan mungkin beda lagi kalau kita mungkin tarafnya itu saat kita berangkat belajar itu ya tadi Mas Ada bilang posisi kita sudah di keilahiyah, dalam arti kita posisi itu sudah apalagi ini keilmuan Bang Aswar ini yang tentang ego, tentang nalar, tentang semesta, tentang ego, tentang nalar, tentang kesemestaan dan tentang keilahian. Ini kalau satu tadi Mas Odi mewakili, saya berusaha memahami karena muncul persepsi ini ilmu ini tentang apa yang disampaikan. Dan mungkin ada lagi teman-teman yang ketika Bang Aswar menjelaskan tentang ego, tentang nalar, tentang kesemestaan, tentang keilahian, dia tidak lagi menerima ilmu itu sebagai sebagai satu pengetahuan, sebagai satu informasi, sebagai data, tapi dia langsung menyaksikan apa yang sedang dibahas, apa yang sedang disampaikan. Contoh Bang Aswar menjelaskan tentang ego. Dia langsung saksikan si ego itu yang ada dalam dirinya. Oh iya, ini saya ada ego ini. Ketika Bang Aswar menjelaskan tentang dunia nalar, dia sudah bisa menyaksikan, oh iya, dan nalar saya itu ternyata begini ya. Jadi nanti ketika Bang Aswar menjelaskan tentang kesemestaan, dia menyaksikan kesemestaan itu dalam diri. Oh iya, dalam diri ada kesemestaan seperti ini ya. Ketika Bang Aswar menyinggung sedikit tipis-tipis tentang keilahian, karena memang itu tipis sekali disinggung Bang Aswar, karena memang itu nanti larinya langsung ke ideologi tertentu, ke agama, ke religius, langsung tersaksikan, oh iya keilahian saya begini. Jadi nanti berangkatnya mungkin dari posisi saat kita duduk belajar, menyimak apa yang dijelaskan oleh seorang guru, mungkin itu ya Kang Ade ya. Nah, akhirnya dari posisi itu akhirnya posisi kita sebagai observer, apa posisi kita sebagai observer itu berarti pembelajar lah, atau posisi kita sebagai the witness, sebagai penyaksi. Nanti yang kita dapatkan ya juga berbeda kalau posisi kita sebagai observer, pembelajar. Suaranya hilang kan? Hilang. Ya. Kang Anwar ini lagi di pasar.
Oh, Halo, Kang Anwar. Oke, mungkin hilang suaranya. mungkin dia lagi ngomong juga kali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada pagi hari ini. Dan berita baik saya sampaikan kepada teman-teman. Kemarin saya ketemu Pak Bambang itu surprise banget ya. Tapi kebetulan belum bisa hadir di pada pertemuan ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berjumpa. Dan yang di Semarang insya Allah saya lihat mau bikin ya kayak kelompok kajian kecil gitulah. Waktu dan tempat nanti Ya, sip. menyusul. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas ya. Karena masih musim pandemi ini mau bikin acara saya rada piye. Biasanya di rumah itu sering ada kajian di rumah. Oh, Ya, sering. Nah, Bang iya. Asfar pernah saya undang juga ke rumah untuk ngasih kuliah itu. Oke.